Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Kita akan melanjutkan pada part kedua, pembelajaran pertemuan kedua untuk aplikasi komputer manajemen mengenai page layout and page numbering in Word. Kalau kemarin kita belajar bagaimana memberikan page layout, size margin, font paragraf, dan beberapa fungsi kontrol, juga termasuk memberikan penomoran pada teks kalau teks kita membutuhkan penomoran. Dan kali ini kita akan mempelajari kolom, page number, break, different orientation, replace all, footer, and header. Oke, silakan dibuka dulu worksheetnya atau kertas kerjanya, papernya. Ini yang kemarin teman-teman kerjakan ya, yang teman-teman sempat kerjakan lalu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, saya juga ternyata masih acak-acakan. Sebenarnya ini simpel sekali cara mengerjakannya ya. Nah, oke, jangan lupa layoutnya ini ya, ini sudah beres. Ini sebenarnya sangat simpel sekali, hanya dalam butuh waktu hanya beberapa detik saja. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat page number ya, nomor halaman. Ini nomor halamannya masih kosong, halamannya masih kosong. Silakan teman-teman aktifkan juga laptopnya atau HP. Jadi HP dan laptopnya diaktifkan bersamaan, boleh di download juga boleh dilihat di YouTube-nya. Nah, kita sudah jadi, ini ada 7 lembar kertas yang sudah kita ketik, tapi biasanya untuk di print harus ada nomor halaman supaya memudahkan kita mencari teks tertentu. Nah, buat teman-teman silakan diklik dulu aja. Nah, seperti ini, diklik di bagian atas teks atau boleh di bagian bawah teksnya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian perlu kita sadari dan perlu kita ketahui, gunakan top of page untuk penomoran halaman di sebelah kanan. Begini, ini nomor 1, nomor 2, halaman 2, halaman 3, seterusnya sampai halaman 7 ya. Nah, setelah itu hanya saja yang perlu teman-teman garis bawahi, untuk halaman pertama pada setiap bab, misalkan bab 1, bab 2, bab 3, itu halaman pertamanya si nomor halaman ini nih, ini nomor halaman adanya posisi di bawah, di tengah. Nah, di sini tapi di tengah. Lalu bagaimana cara membuatnya? Begini, teman-teman tidak perlu ngotak-atik 2 kali atau ngeprint 2 kali. Biasanya banyak mahasiswa ngeprint 2 kali atau membuat halaman, nomor halamannya menggunakan kotak. Nah, kotak manual lama sekali. Kalau ada perubahan halaman maka bisa kerjanya lebih lama. Begini saja, diklik saja nih. Ini kan halaman pertama, different first page, halaman pertama yang berbeda. Kemudian kan pengennya di bawah ya, di tengah. Nah, begini sudah beres. Nah, ini kerjaan kita sudah beres, begitu ya. Nah, ini untuk kerjaan kita sudah beres. Nah, sampai halaman ke-7 semuanya sudah dibereskan. Kemudian, nah, buat teman-teman nih, di sini kalau memang sudah rapi, kita akan belajar ke yang lain. Kita akan ke tentang bagaimana membuat kolom. Nah, kolom itu biasa kalau di surat kabar nih begini. Jadi ada di layout, ada di situ kolom, boleh pilih 2 kolom. Nah, begini jadinya ya. Jadi di blok dulu baru dibikin kolom. Yang mau dibikin kolomnya, ngetiknya mah biasa saja dulu seperti ini, tapi nanti begitu udah jadi baru diklik kolom. Ini lebih memudahkan kita kalau teks kita ada kesalahan. Jadi dibuat teks seperti normal dulu saja. Kemudian ini ada juga mengenai dengan breaks, different orientation breaks ya. Gini, misalkan teman-teman nih, ini sudah ada di halaman terakhir, tapi pengen babnya itu pengen membuat satu bab tadi bab 2 ya, misalkan membuat bab 3, gunakan ini. Nah, ini udah otomatis halaman bab 2 dan bab 3 nya. Biasa kalau teman-teman membuat bab 3, misalkan bab 3 itu metode penelitian dengan berbagai macam isinya ya. Ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini udah otomatis halaman pertamanya ada di bawah. Nah, kalau teman-teman
misalkan terus gitu ya. Nah ini otomatis juga halaman 9-nya ada di bagian kanan atas. Ini udah otomatis sudah tersetting seperti ini. Nah dan juga page numbernya, marginnya juga otomatis, kecuali kalau kalian mau rubah. Mau bisa dirubah apa berbeda? Bisa. Nah sehingga ketika misalkan nih, perhatikan ya, kalau misalkan kita membuatnya tidak menggunakan tidak menggunakan breaks atau pemotongan paper atau halaman, itu ketika kalian di bab 2-nya ada perubahan, ke bab 3-nya ngacak-acakan nantinya. Nah kalau ini enggak, perhatikan sedikit. Seandainya ini saya turunkan seperti ini halaman bab 3-nya tetap posisinya akan seperti bab 3 yang sudah kalian buat, tidak akan mengalami perubahan. Sehingga yang mengalami perubahan halaman hanya halaman di bab 2-nya saja, tapi di halaman bab 3-nya itu hanya mengikuti perubahan hanya nomor halamannya aja. Tadi kan halaman 8 ke halaman 9. Jadi halamannya itu akan berubah nomornya saja, tapi bentuk konstruk halamannya nggak berubah. Kasusnya begini nih. Ini misalkan teman-teman nih, saya akan kopikan dulu di sini biar teman-teman lebih paham ya. Nah misalkan seperti ini. Ini kalau seandainya tidak saya break, nah ini teman-teman mungkin sering mengalami ya membuat. Nah ini kan sudah rapi. Kalau seandainya tidak saya break, tidak saya break tuh begini. Nah ini misalkan begini ya. Ini kalau nggak saya break, teman-teman mungkin kebanyakan membuatnya ketika posisi bab 3-nya di enter dirapi-rapi cuma begitu aja. Nah, ini ketika saya rubah dari sini udah perubahan tuh, jadi begini, nggak indah melihatnya. Posisi bab 3-nya ngegantung. Jadi ini repot. Kalau bab 3-nya ada 20 halaman, kalian harus merubah 20 halaman di setting ulang. Tapi kalau teman-teman menggunakan breaks, nah seperti ini, jadi teman-teman bisa begini. Nah ini posisinya di sini, posisinya seperti itu di breaks, sehingga walaupun ada perubahan di bab 2 dia nggak berubah tuh. Bab 3 tetap posisinya di halaman pertama dan tidak ngegantung kepada yang ada di bab 2. Dan ini akan terus begitu, dan posisi halamannya ini 10 gitu loh, rapih. Teman-teman bisa membuat lebih rapi dan juga lebih percaya diri dalam membuat laporan atau tugas kerja. Ya, kemudian misalkan Pak, saya mau buat nih Pak halaman yang berbeda dengan format di mana ternyata pengen halamannya itu ada yang miring Pak, karena ada laporan bentuknya tabel atau gambar atau yang lain yang memang dibutuhkan laporan yang bentuknya landscape. Ini bisa begini teman-teman. Break juga next page. Nah ini kan posisinya dia portrait ya. Nah teman-teman bisa rubah langsung di sini orientasinya landscape dan marginnya silahkan dirubah. Nah begitu. Lalu kemudian misalkan kita mau membuat tabel ya, tabel, nah seperti ini. Misal teman-teman mau bikin tabel ya bisa, silahkan. Nah jangan lupa ini terlalu besar kalau misalkan mau 1,27. Jadi teman-teman kalau ngalamin seperti macam ini tuh sudah rapi dia. Tapi jangan lupa di sini ada header from top. Ini adalah jarak nomor halaman dari ujung kertasnya. Kalian bisa rubah juga. Nah, gunakan 1 cm misalkan ya. Ini juga 1 cm sehingga lebih rapi. Oke itu ya begitu. Nah ini teman-teman mau praktekkan seperti ini dan nanti dikumpulkan kepada saya dengan format semacam ini aja biar lebih mudah buat saya meyakinkan bahwa teman-teman mahasiswa sudah mempraktekkan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian replace all. Nah replace all footer header. Nah replace all itu begini begini ya. Nah, misalkan di sini teman-teman kalau ada tulisan saya tulis di sini Jakarta ya.
Jakarta. Misalkan pada teks saya tulis Jakarta, lalu saya kopikan dulu. Misalkan ada tulisan kota Jakarta, ada tulisan kota Jakarta. Nah, seperti ini. Di sini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 ada 10 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 12 kata Jakarta. Saya mau dirubah jadi Kerawang semua dalam waktu 1 detik. Kan kalau diketik satu-satu capek. Teman-teman mungkin akan ngalamin kayak begini. Nah, teman-teman silakan di copy paste dulu, copy, kemudian klik replace, kemudian klik Jakarta. Setelah itu ketik Karawang. Nah, kalau teman-teman klik replace saja, ini replace, yang berubah hanya satu yang di blok saja. Tapi beda kalau misalkan teman-teman posisinya, Pak ini gimana ya Pak, kata Jakarta ternyata di teks yang saya buat itu ada 100 kata. Pengen ngerubah dalam waktu 1 detik. Nah, setelah di find word dan replace with-nya diaktifkan, diketik replace all, maka dia berubah semuanya ya. Ada 12 kata berubah dalam waktu 1 detik. Oke, mudah sekali. Nah, tadi kita sudah menggunakan, dan terakhir header dan footer ya. Nah, header dan footer itu begini. Ini teman-teman. Nah, kalau mau bikin header dan footer, ini ada header, ini untuk di atas. Kalau teman-teman mungkin mau membuat teks di bagian atas dari paper yang mau kita buat begini. Nah, tuh di situ. Ini halaman 1. Nah, ini misalkan mau bikin juga di bawahnya Pak. Nah, silakan buat footernya. Footernya dibuat, misalkan kita pilih yang ini. Nah, itu ya. Teksnya bisa dirubah tergantung kebutuhan. Dan ini juga sama, teksnya bisa diisi atau dirubah tergantung kebutuhan. Begitu. Ini kalau teman-teman mau membuat buku atau membuat makalah dengan variasi yang lebih bagus. Tapi jangan lupa formatnya 4433, di mana atas kiri itu 4 cm masing-masing, bawah dan kanannya 3 cm. Oke. Ini sudah kita ajarkan bagaimana membuat replace sampai penemuan halaman. Dan jangan lupa teman-teman, ini dari tugas yang kemarin ya, dibuatnya ya, dilanjutkan saja membuat halamannya, buat halaman. Oh iya, saya lupa satu lagi, suka lupa, maklum. Nah, gimana Pak kalau ternyata saya tuh mau membuat ini buat teman-teman yang mau buat daftar isi ya. Buat daftar isi misalkan begini. Ini teman-teman bisa di page layout breaks. Di sini ini kan bab 2-nya, ini bab 1. Misalkan ini daftar isi. Gitu loh. Lalu kita buat di sini beragam teks ya. Oh, banyak teksnya lah, daftar isi, maklum. Daftar isi gitu. Nah, ada kata pengantar juga. Jadi kata pengantar dulu ya. Ini supaya mungkin teman-teman membuat daftar isi kata pengantarnya satu file, tidak ada yang berubah. Nah, teman-teman bisa buat contoh kayak gini aja di tugasnya. Karena kenapa? Kata pengantar dan daftar isi itu tidak menggunakan angka semacam ini. Nah, nih perhatikan. Kata pengantar dan daftar isi biasanya tidak menggunakan angka 1, tapi menggunakan I1, I2, I3 seperti itu. Jadi angkanya diganti dengan huruf I. Nah, begini. Teman-teman, kalau ngerubah ini gampang, page number, format page numbernya di sini ada number format ya. Nah, seperti ini. Oke, start at mulai dari 1. Mulai dari 1. Kalau kalian klik mulai dari angka berapa gitu, kan dari angka 3, maka dia jadi angka 3 mulainya, dan ngerubah ke sini juga di angka 4. Nah, ini 4
kita bisa rubah juga formatnya karena daftar isi pengantar menggunakan angka Romawi kecil I1, I2, I3. Nah ini kalau semacam ini cukup continue from previous section, melanjutkan dari halaman sebelumnya. Nah seperti itu 3, 4 ya. Lalu bagaimana Pak dengan bab tinjauan teori ini berubah? Enggak. Nah di sini kita cukup kalau ngalamin kayak begini ya, ini berarti formatnya yang dirubah, start at angka 1 gitu. Nah ini bisa dipraktekkan, teman-teman silahkan praktek, dan saya inginkan ini halaman 1 aja ya. Sip ya. Ini ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada kajian teori bab 1 halaman 1 terus gitu ya, sampai nanti ada di halaman bab 3 metode penelitian. Silahkan copy paste aja untuk teksnya. Ini halamannya kan ada di atas 7, nah 8-nya pasti di bawah, 9-nya pasti di bawah juga karena dia melanjutkan halaman pertama dari break yang kita buat. Nah ada juga kemarin mahasiswa yang bertanya, Pak bagaimana Pak, ternyata ruler saya tidak muncul gitu. Ternyata Pak ruler saya tidak muncul. Nah ini sepele masalah ruler itu, cuma kadang-kadang teman-teman jadi risih karena nggak ada ruler. Ruler itu begini, di bagian atas ini ya, bagian atas biasanya suka ada penggarisnya. Nah ini ada view, jadi ada review, ada view, klik aja ruler, ini ada dia. Kalau garis lines itu garis semacam ini seperti garis peta ya, ini gak usah dipakai ya, rulernya saja. Nah ini ada, sudah ada ya. Kadang-kadang bingung Pak, mana ya garis besarnya Pak. Nah seperti itu. Oke, selamat bekerja dan sehat selalu. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa teman-teman dibuat formatnya, berarti ada kata pengantar dengan I1, I2, ada halaman 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan format yang saya ajarkan dan dikumpulkan di Google Classroom-nya ya. Ini apa ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.